Ya, jadi apa hukum banyak bersumpah? Ya, inilah yang jadi pembahasan kita di bab ini, dan kita sudah menyebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh. Pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 89, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian. Di sini kita disuruh menjaga sumpah. Dan bagaimana cara menjaga sumpah? Pertama, tidak bersumpah, tidak usah bersumpah. Itu pertama. Kedua, kalaupun bersumpah harus menepati sumpah tersebut. Ini yang kedua. Dan ketiga, kalau ternyata bersumpah lalu tidak bisa menepatinya, hendaknya membayar kafaratnya, dendanya. Nah, ini cara menjaga sumpah. Tidak usah bersumpah. Kalau harus bersumpah, hendaknya menepati sumpahnya. Dan kalau ternyata bersumpah tidak bisa menepatinya, hendaknya membayar kafaratnya, dendanya. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan banyak bersumpah ini diperbolehkan atau terlarang? Terlarang, ya. Karena di antara bentuk menjaga sumpah, jangan bersumpah. Kalaupun harus bersumpah, tunaikan sumpahnya. Dan kalau misalkan ternyata tidak bisa menaikkan sumpahnya, bayar dendanya. Berarti dari sini kita dapat pelajaran faidah bahwasanya dilarang banyak bersumpah. Ya, demi Allah, saya lihat ini begini, demi Allah. Nah, ini gak sebentar-bentar, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, ini terlarang banyak bersumpah. Ini dalil pertama. Yang kedua yang disebutkan hadis. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil dari hadis. Hadis Abu Hurairah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil kasbi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bersumpah bisa melariskan dagangan tapi menghilangkan penghasilan. Bersumpah bisa melariskan dagangan tapi menghilangkan penghasilan. Dalam riwayat lain menghilangkan berkah. Nah, ini di sini secara tidak langsung terdapat isyarat terlarangnya banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah yaitu memang melariskan dagangan tapi berkahnya hilang. Maka tidak usah banyak bersumpah, ya. Bersumpah itu kalau memang dibutuhkan saja. Dan yang namanya kebutuhan tidak mungkin terus-menerus, ya enggak? Kalau orang sebenarnya, demi Allah, saya nyaksikan demi Allah, saya mau datang ke demi Allah, dalam sehari ngucapin demi Allah sampai 10 kali. Berarti dibutuhkan kira-kira? Enggak, ya. Orang yang mudah bersumpah, mengumbar nama Allah, ini orang yang tidak punya pengagungan terhadap Allah dalam hatinya. Makanya nggak usah banyak bersumpah. Ya, dalam hadis ini sebutkan bersumpah memang bisa melariskan dagangan, tapi bisa menghilangkan berkahnya. Karena dengan bersumpah bisa jadi yang dengar, oh ya benar, demi Allah ini barang ini bagus, saya beli dari luar negeri, diimpor langsung. Ya bisa jadi, oh ya. Nah, tertarik orang untuk beli, tapi nggak berkah. Karena apa? Banyak bersumpah nih akan menyeret seorang pada kedustaan dan penipuan. Nah, kalau udah begitu tidak berkah. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang haram itu juga terlarang. Ya, ini kaidah dalam kaidah fikih, ya. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang wajib maka hukumnya wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan pada yang haram maka hukumnya haram, ya. Maka jangan kita banyak bersumpah. Itu yang kedua. Nah, terakhir kita sampai hadis ketiga. Dalil ketiga, yaitu hadis kedua dalam bab keterangan tentang banyak bersumpah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, usyaimitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'alallaha bidha'atah la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini, rawahu Tabrani bisanadin sahih. Dari Salman, semoga Allah meridhoinya,
bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara Allah, tidak Allah sucikan, dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengan namanya, dan dia tidak menjual kecuali dengan bersumpah dengan namanya. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih. Ya, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya dari Salman. Semoga Allah meridainya. Salman di sini adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi dari negeri Persia. Artinya dia bukan orang Arab. Ya, jadi inilah dalam Islam. Islam itu tidak mengenal, bukan agama rasisme yang hanya untuk suku tertentu, bangsa tertentu. Untuk semua umat manusia dari bangsa apapun, mau Arab non Arab, disatukan dalam Islam. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang Persia. Tapi ketika masuk Islam, Nabi menyamakan dia dengan sahabat Nabi yang lain. Tidak dibedakan, oh ini orang Arab, ini bukan orang Arab, harus dipisahkan. Orang Muhajirin dan Ansor dibedakan, enggak, semuanya disamakan. Inilah persaudaraan dalam Islam. Indahnya persaudaraan dalam Islam, tidak ada batas sekat, tidak ada sekat batas antara satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada sekat antara satu ras dengan ras yang lain, semuanya sama. Ya, ini ya. Karena yang dinilai di sisi Allah hanyalah ketakwaan, ya. Nah, Salman Al-Farisi mengabarkan sini, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan akan mendapatkan siksa yang pedih. 3 orang. 3 orang ini, ayolah ikhwah, bukan berarti cuma 3 orang. Oh, 3 orang, berarti yang lain nggak kena. Enggak. Maksudnya 3 jenis orang. Bukan 3 orang saja. Jelas ya? 3 jenis orang, karena kalau 3 orang saja berarti ya udah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan dapat siksa pedih cuma 3 orang aja, nggak sampai 4, 5, nggak seperti itu. Maksudnya 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan dapat siksa yang pedih. 3 jenis orang. Artinya menunjukkan orangnya bisa jadi jumlahnya banyak, bisa jadi sejak anaknya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti puluhan miliar, bisa jadi puluhan juta. Jadi kita nggak tahu, bukan 3 orang saja, 3 jenis orang. Ya, banyak 3 jenis orang ini. Ya, siapa saja? Apa bahayanya? Apa yang akan menimpa mereka 3 orang ini, 3 jenis orang ini? Pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Maksudnya apa tidak akan diajak bicara oleh Allah? Apa maksudnya Ramadan? Allah tidak berbicara sama sekali. Nah, di sini kata para ulama, maksudnya taklimar ridho, tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menunjukkan ridho. Karena Allah juga kadang berbicara kepada penghuni neraka. Sebagian dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman kepada penghuni neraka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kau dengan hina di neraka, dan jangan kalian mengajak bicara. Tinggallah kalian di neraka. Berarti Allah bicara tidak? Bicara kan? Tapi apakah pembicaraan yang menunjukkan ridho, sayang? Enggak kan? Nah itu. Jadi 3 jenis orang yang tidak akan diajak bicara Allah, maksudnya diajak bicara dengan pembicaraan yang menunjukkan ridho. Jelas ya? Bukan pembicaraan yang menunjukkan ridho. Ya, ini. Tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang menunjukkan bahwa Allah ridho. Dan tidak akan disucikan. Maksud disucikan apa artinya? Apa? Iya, tidak diampuni dosa-dosanya. Bayangkan, ngeri sekali ini. Tidak diajak bicara dengan Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tidak dihapus dosanya, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Apa itu? Pertama, usyaimitun zanin, orang beruban yang berzina. Orang beruban maksudnya orang tua renta. Sudah tua renta tetap zina. Ini orang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah,
tidak akan disucikan dan dapat siksa yang pedih. Orang tua yang berzina. Pertanyaannya, kalau orang muda berzina, dosa nggak? Dosa kan? Nah, apalagi orang tua ya. Kalau orang muda saja haram berzina, apalagi orang tua. Kenapa orang tua lebih haram lagi? Kenapa lebih haram lagi orang tua? Kan orang tua udah bawa tanah ibaratnya. Artinya dia kemampuannya udah pas-pasan tapi maksakan untuk maksiatnya. Kalau orang muda masih punya dorongan kuat kan untuk itu. Tapi orang tua udah tinggal ibaratnya dorong sedikit udah. Tapi tetap berzina. Nah, orang seperti ini kalau ada orang tua sudah tua masih berzina, itu menunjukkan bukan perilakunya, tabiatnya sangat buruk. Ya, jati dirinya sangat buruk, akhlaknya sangat buruk. Kenapa? Orang sudah tua harusnya kan lebih dekat dengan Allah kan? Harusnya dekat dengan Allah, banyak ibadah. Ini malah zina. Dan ada nggak seperti itu? Ada. Naudzubillah min dzalik. Dan bahkan di antara mereka ada yang selfie pula. Ada. Jadi seorang laki-laki udah tua, memang orang kaya. Dia punya duit, jadi bisa beli segalanya. Dia selfie menunjukkan di sampingnya perempuan-perempuan cantik yang masih muda. Dijadikan istilahnya ya kayak gitulah. Bermain dengan perempuan. Dia udah tua, udah mukanya kakek-kakek. Tapi dia bangga menampakkan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang seperti ini siksanya lebih berat daripada seorang pemuda yang berzina. Ya. Kenapa? Karena dorongan untuk maksiat pada orang tua itu beda dengan pemuda. Jadi makin kecil dorongan untuk maksiat, lalu seseorang bermaksiat, dosanya dan hukumannya lebih besar dibandingkan orang yang memang dorongan untuk maksiatnya besar. Ini Bapak, ini kaidah nih ya. Makin kecil, ini kaidahnya nih, makin kecil dorongan untuk bermaksiat, makin kecil dorongan untuk bermaksiat, maka makin besar dosanya kalau itu dilakukan. Kalau dorongan untuk bermaksiat itu kecil, lalu dilakukan, dosanya besar. Tapi kalau dorongan untuk maksiat besar, maka dosanya lebih kecil dibandingkan dorongan untuk maksiat yang kecil, gitu ya. Ini kaidah nih. Makin kuat dorongan untuk bermaksiat, maka ketika dilakukan dosanya lebih kecil daripada dorongan untuk maksiatnya lemah, ya gitu ya. Nah, ini orang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, lalu mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina. Lalu berikutnya yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, orang tidak berharta yang sombong. Nah, orang kaya sombong boleh tidak? Boleh. Dosa tidak? Besar apa kecil? Besar. Apalagi orang yang tidak berharta. Ya, nggak ada yang bisa dibanggakan, tapi dia menyombongkan diri. Wah, ini lebih besar lagi. Makanya makin kecil dorongan untuk bermaksiat, ketika dilakukan berarti dosanya makin besar. Hati-hati ya. Orang miskin yang sombong, nggak punya sesuatu yang bisa disombongkan, dibanggakan, tapi dia sombong, maka dosanya lebih besar dibandingkan orang punya sesuatu untuk disombongkan. Ya, orang kaya punya sesuatu untuk disombongkan, ya kan? Dia punya harta, punya segalanya. Nah, ketika sombong, ya tetap dosa, ya. Tapi kalau orang miskin nggak punya apa-apa, tiba-tiba sombong, oh ini lebih besar lagi dosanya. Jadi ketika ada orang miskin yang sombong, ini menunjukkan dia memiliki akhlak yang sangat buruk, tabiat yang sangat buruk. Karena nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan disombongkan, tapi dia malah sombong. Nah, itu dosanya lebih berat dibandingkan orang kaya yang sombong. Itu orang kedua. Lalu yang ketiga, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah serta akan mendapatkan siksa yang pedih,
yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Jadikan kayak barang dagangan Allah. Maksudnya apa? Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengan namanya. Demi Allah, saya beli ini harganya segini. Demi Allah. Membeli dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah. Dan wala yabi'u illa biyamini, dan tidak juga menjual kecuali dengan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya jual ini kok orang tadi ini cuma 1 juta kok. Padahal dijual 2 juta. Karena itu dia beli jual dengan mengumbar nama Allah. Nah, orang seperti ini juga tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan akan dapat siksa yang pedih. Maka hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita menjadikan Allah sebagai barang dagangan, mengumbar nama Allah untuk sesuatu yang remeh. Ya, ini ya. Nah, dari hadis ini berarti kita bisa menyimpulkan banyak bersumpah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, ya, karena mirip dengan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan, menjual dengan demi Allah, membeli dengan demi Allah. Nah, ini jadikan nama Allah seakan-akan murah. Nah, seakan-akan murah berarti orang ini nggak punya pengagungan terhadap Allah dalam hatinya. Ya, maka kita harus waspada ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan mengumbar sumpah. Nah, itu dalil ketiga. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan dalil keempat. Hadis juga kata Syekh di sini rahimahullah, wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalatha thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihimus siman. Disebutkan dalam As-Sahih, hadis yang sahih, hadis Sahih Bukhari dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang sezaman denganku, generasiku. Nah, sebaik-baik umatku adalah generasiku yang hidup sezaman denganku. Kemudian yang setelah mereka, setelah generasiku. Kemudian setelah mereka lagi. Imran berkata, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan 2 kali atau 3 kali setelah generasi beliau. Jadi artinya gini, Imran nggak tahu Nabi apakah menyebutkan sebaik-baik umatku adalah generasiku, lalu setelah mereka 3 kali atau 2 kali. Ragu Imran bin Husain. Saya nggak tahu Nabi menyebutkan apa setelah generasi beliau 2 generasi atau 3 generasi. Lalu kata Imran, Nabi melanjutkan, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa yustashhadun." Setelah itu, setelah kalian ada orang-orang yang bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak menunaikan amanat. Wa yanzurun wa la yufun. Mereka menunaikan nazar tapi tidak mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar mereka, dan tampak pada diri mereka kegemukan. Nah, kita bahas apa ya? Sensitif nih, kegemukan. Nanti ada yang tersinggung. Nah, nanti ya kita bahas maksudnya apa ya. Ya kita baca. Nah, sekarang kita bahas dalam kitab As-Sahih, hadis yang sahih, maksudnya hadis sahih Bukhari Muslim di sini ya. Dari Imran bin Husain, ini sahabat Nabi Imran bin Husain. Semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Maksudnya yang sehidup dengan beliau. Siapa maksudnya? Para sahabat Nabi ya. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu adalah orang-orang setelah mereka. Siapa setelah mereka? Tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Siapa ini?
tabi'in, muridnya tabi'in, 3 generasi. Nah, Imran berkata, aku tidak tahu apakah setelah generasi beliau menyebutkan 2 generasi atau 3 generasi. Dia ragu. Nah, ini menunjukkan amanahnya ahli hadis, amanahnya sahabat Nabi. Ketika ragu, dia nyata nggak tahu nih 2 atau 3. Jadi mereka tidak lancang dalam Rasulullah bersabdanya, padahal nggak tahu itu hadisnya benar sahih atau tidak. Beda dengan orang zaman sekarang, langsung menyebutkan hadisnya riwayat Bukhari Muslim, padahal hadisnya nggak jelas. Nah, itu bahaya itu ya. Bermudah-mudahan menyampaikan hadis, dia sendiri nggak tahu hadisnya ada atau tidak. Kita nggak boleh sembarangan Bapak ya. Kita kalau menyampaikan hadis harus yakin hadisnya ada atau tidak, sahih atau tidak. Kalau memang sahih, sampaikan. Sebab Nabi menyatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Ayat Al-Quran sampaikan. Begitu juga sabda Nabi. Sampaikan. Kalau memang kita hafal dan tahu itu benar-benar sahih, sampaikan. Perintah Nabi ya, untuk supaya tersebar ilmu. Nah, tapi kalau kita sendiri ragu, ini ucapan Nabi atau bukan ya? Jangan langsung bunyi. Jangan langsung bunyi. Seperti ada sebuah hadis yang bukan hadis ya, riwayat yang tersebar katanya, sumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Nabi SAW bersabda, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Ternyata riwayatnya nggak ketemu di kitab-kitab hadis. Akhirnya para ulama hadis nyari-nyari, ternyata itu ucapan seorang dokter. Dokter, bukan ucapan Nabi, bayangkan. Tapi sebagian kaum muslimin dengan mudah mengatakan Nabi bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Boleh seperti ini? Nggak boleh. Walaupun kita tahu maknanya, benar tidak? Benar kan? Dengan puasa kita sehat kan? Tapi bolehkah kita menyatakan Nabi bersabda? Boleh nggak? Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Boleh. Itu namanya berdusta atas nama Nabi, dan ancamannya kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini enggak remeh ya. Bukan perkara yang kecil, perkara besar. Jadi ini Imran sekali lagi, dia nyebutkan Nabi, saya nggak tahu Nabi setelah menyebutkan generasi beliau, apakah beliau menyebutkan 2 generasi atau 3? Saya nggak tahu, ragu-ragu. Lalu dia lanjutkan, setelah itu, setelah kalian akan ada kaum orang-orang yang bersaksi tapi tidak dimintai persaksian. Maksudnya apa? Biasanya kan dalam suatu masalah kasus, permasalahan kan kalau dalam suatu masalah sengketa, misalnya hakim ini memutuskan ini tertuduh, ini yang nuduh. Kan yang nuduh butuh apa? Saksi kan? Nah, tiba-tiba ada orang nggak diminta jadi saksi dong. Saya nyaksikan ini. Nggak diminta dan nggak dibutuhkan. Udah ada saksi, tapi dia saya bersaksi. Dia bersaksi tanpa dimintai persaksian. Ini menunjukkan orang tersebut kira-kira bagaimana? Kalau orang yang nggak dimintai persaksian tiba-tiba tampil, kira-kira niatnya apa? Apa kira? Ya ingatnya, ini orang yang ya itulah. Hubul zuhur, suka tampil. Nah, seorang muslim bukan tipe seperti itu Bapak ya. Jangan ada pada diri kita hubul zuhur, suka tampil, ingin tampil di depan supaya dikenal, disebut nggak. Jangan kita ingin popularitas. Seorang muslim harus menjauhi popularitas. Jauhi. Karena apa? Itu akan menyesatkan niat kita, hati kita. Yang tadinya ikhlas berubah belok. Ini terutama terjadi pada para penuntut ilmu, orang yang berdakwah. Hati-hatilah dari fitnah popularitas. Bisa jadi ada dulu orang nggak dikenal, lurus dakwahnya. Tapi karena popularitas, belok kanan kiri, memenuhi pesanan dari A, dari B, dari C, nah itu. Hati-hati nih, fitnah popularitas. Bahaya Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi Nabi mengabarkan setelah para sahabat akan muncul orang-orang yang bersaksi tapi tidak dimintai persaksian. Dia nggak diminta sebagai saksi, tiba-tiba bersaksi. Artinya dia bersaksi dalam keadaan tidak dibutuhkan, tidak diminta, tidak dibutuhkan, tiba-tiba bersaksi. Ini menunjukkan niatnya
tidak beres gitu ya. Beda halnya Bapak, kalau seorang bersaksi karena dibutuhkan, ini terpuji. Karena disebutkan dalam hadis lain seperti itu. Orang-orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian. Maksudnya bagaimana? Misalkan gini, kasusnya ada hakim, di depannya ada penuduh dan tertuduh. Penuduh misalkan menyatakan si tertuduh ini mencuri barang dia dari tempat penyimpanan, curi. Cuman yang jadi masalah, dia tidak punya saksi. Kan harus saksi kan? Harus ada saksi kan? Ya, kata para ulama, jumhur ulama menyatakan 2 saksi. Nah, anggap baru 1 orang, dia nggak nyari 1 orang lain, nggak ada. Nah, kebetulan saya nggak diketahui oleh si pemilik barang, tapi saya nyaksikan orang ini masuk ke rumahnya. Berarti saya bisa jadi saksi kan? Maka kalau saya ngajukan diri, saya siap bersaksi, walaupun tidak diminta, boleh nggak? Boleh. Bahkan ini terpuji, karena ini dibutuhkan kan? Beda halnya kasus yang tadi, yang dalam hadis ini, datang setelah kalian, yaitu setelah para sahabat Nabi, orang-orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian. Artinya persaksian yang gak dibutuhkan. Udah ada orang bersaksi, tiba-tiba, oh saya juga bersaksi. Seakan-akan dia ingin tampil kenal, oh ini orang ini. Nah itu jelas ya Bapak ya. Jadi yang tercela itu kalau seorang bersaksi tanpa dimintai persaksian, ini maksudnya kalau tidak dibutuhkan. Dia tidak dibutuhkan, tiba-tiba bersaksi tanpa dimintai sebagai saksi. Sedangkan yang terpuji yaitu seorang yang bersaksi dalam keadaan dibutuhkan, walaupun tidak dimintai sebagai saksi. Ya itu ya, mudah-mudahan jelas. Misalnya ada satu kajian rumah, orang yang itu ada 5 orang, kemudian karena malas perusahaan polisi, kemudian ada yang mau. Oh, hati-hati, itu orang seperti itu menyembunyikan kesaksian, bahaya, dosa juga. Apa yang nggak boleh kita. Walaupun tidak ada orang yang jadi saksi ini, 5 orang. Oh, 5 orang. Oh, udah ada 2 orang. Oh, cukup itu. Kecuali kalau misalkan hakim nyatakan 2 kurang, tambah lagi, baru. Tapi menurut jumhur ulama Bapak, kalau terkait dengan itu 2. Kecuali dalam masalah zina harus 4. Kalau masalah harta 2, ya. Zina harus 4, nggak cukup 2, nggak cukup 3, harus 4, menyaksikan dengan jelas, timba masuk sumur. Nah, kalau misalkan kurang dari 4, yang 3 orang dicambuk 80 kali. Ya, maka ini dalam Islam ada ketegasan ya, jadi harus tegas, harus jelas. Kalau kejadian begini, ada orang kecelakaan, pernah kejadian. Jadi darah dulu. Dia jangan aja sama orang dekat, padahal orang ramai deh. Kenapa itu? Itu bilang, kenapa Pak? Takut jadi. Malah saya saksi, di sini kita bilang. Nah, itu hati-hati itu. Nah, itu. Itu udah namanya anani, egois, itu hati-hati Bapak ya. Nah itu nggak boleh ya, kecuali kalau misalkan udah ada banyak, udah ada saksi, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu semuanya. Tapi kalau nggak ada semuanya di saksi, hati-hati. Nah itu sama seperti terjadi di Cina kayak gitu Bapak. Di Cina kalau ada kecelakaan orang diam aja, karena nggak mau urusan dengan ini polisi katanya. Padahal orang udah jatuh, udah terluka, dibiarkan aja. Sampai ada videonya, astagfirullah. Ya itu nggak boleh begitu. Kalau memang dia butuh ini, terutama masa kriminalitas kan itu. Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Artinya nggak ada yang bertindak jahat sama dia. Oh, gitu. Itu masalahnya. Oh, kalau itu berarti ya intinya gini, kalau yang perlu saksi itu Bapak masalah kriminalitas. Misalkan uang, harta yang diambil, atau badan yang dilukai, atau nyawa yang dilenyapkan, itu saksi. Kalau yang kasus seperti ini kan bukan kasus kriminalitas ya, cuma kecelakaan ya. Enggak, itu nggak dibutuhkan saksi. Saksi untuk tujuan berapa? Oh gitu. Ya itu ditolong ya. Iya ya, tolong aja. Kalau bisa tolong aja, nggak perlu kalaupun nggak jadi saksi nggak masalah, karena itu kan nggak ada unsur kriminal Bapak ya. Jadi nggak perlu jadi saksi. Kalaupun ada orang seperti itu, bukan didiamkan, tolong.
selesai itu udah serahkan kepada misalkan ke rumah sakit udah setelah itu pergi. Ya kecuali kalau memang ada unsur kriminal, ada mobil, motor sengaja ditabrak oleh orang, kabur mobilnya. Nah ini kan kriminalitas kan? Maka kalau kita ada di situ, jadilah saksi. Walaupun kita tidak diminta jadi saksi. Kalau memang nggak ada orang nih yang mau jadi saksi, yang nonton 10 orang, nggak ada satu pun jadi saksi, kita maju. Kalau kita tidak maju, dosa kita. Jelas apa ya? Enggak, kalau masalah kriminalitas jangan sampai, artinya gini Pak, orang dizalim kita diam, kita harus menolongnya. Ya kecuali kalau misalkan kasusnya bukan kriminalitas, cuman kecelakaan biasa, ya itu nggak masalah, kita nggak usah jadi saksi. Dituduh. Oh gitu. Oh kok bisa aneh juga ya. Itulah. Itulah hukum, bukan hukum Allah ya kayak gini Bapak ya. Iya itulah. Dalam Islam nggak seperti itu. Iya, kalau dalam Islam nggak seperti itu. Kalau misalnya kecelakaan, ya pertama keluarganya. Kalau nggak ada, negara langsung. Kalau memang dia sebatang kara, nggak punya satupun orang yang membiayai dia, negara turun tangan, Bapak ya. Jadi bukan orang yang nolongnya, ibaratnya orang udah capek dia kena juga. Nah gimana itu? Bahaya juga kayak gitu ya. Ya semoga kita. Iya ya. Ya solusinya gimana itu? Ya harusnya memang dibicarakan dengan baik-baik ya sama aparat pemerintah. Kalau ada seperti ini bagaimana? Nggak mungkin orang yang sudah nolong disibukkan juga dengan biaya operasi gini lah. Ya itulah. Tapi Bapak, kalaupun begitu, artinya kita semampu kita. Kalau memang kita punya kelapangan, tolong apa dapat pahala. Nggak usah khawatir uang yang kita keluarkan nggak pahala. Tapi kalau kita nggak mampu, kita juga sulit, ya sudah semampunya aja lah. Ya artinya semampu kita ya. Kalau kita bisa menolong harta dengan harta, menolong dengan tenaga ya. Tapi kalau nggak bisa, serahkan ke yang lain yang lebih mampu gitu ya. Ya jadi kita kembali lagi, yang meminta bersaksi tanpa diminta sebagai saksi, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu kalau dibutuhkan, ya. Yang tercela itu kalau tidak dibutuhkan. Karena kalau tidak dibutuhkan, tiba-tiba menonjolkan diri sebagai saksi, berarti niatnya tidak terpuji, dia ingin tampil. Nah itu bagus itu. Lalu berikutnya Nabi menyebutkan sifat-sifat setelah generasi beliau. Artinya setelah kalian ada orang-orang yang bersaksi tapi tidak dimintai persaksian, mereka berkhianat dan tidak amanat, tidak menunaikan amanat. Nah ini hati-hati Bapak ya. Di zaman setelah era Nabi SAW, banyak orang-orang yang khianat, tidak amanah. Ya, terutama dalam masalah uang. Ya, hati-hati nih kita kalau misalkan dapat titipan, dapat apapun atau mungkin ya donasi lah zaman sekarang ya. Ini harus hati-hati nih. Karena itu amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka kalau kita tidak sanggup, serahkan ke yang lain. Ya, karena kalau kita memaksakan diri menerima donasi titipan, kita tidak mampu, nanti kita malah kena dosa kalau tidak amanat ini tidak dijaga. Supaya contohlah Nabi dalam kondisi apapun tetap menunaikan amanat. Ketika Nabi SAW belum menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Orang yang dipercaya, orang yang amanah. Artinya orang-orang Quraisy menganggap ini sosok amanah. Maksudnya apa? Mereka tahu bahwa Muhammad ini amin, terpercaya, selalu jujur, tidak pernah dusta. Kedua, kalau dititipi barang tidak pernah disia-siakan, artinya dijaga baik-baik. Jadi kalau mereka orang Quraisy mau pergi safar kemana, Muhammad saya titip barang ini ya, nanti saya ambil ketika pulang. Nah nanti ketika pergi barangnya dijaga.
tidak di otak-atik. Apa ya? Nggak ada otak-atik. Sampai pulang kasihan. Beda dengan orang zaman sekarang. Ketika dititipkan sesuatu, dia jujur tapi tidak amanat. Oh, Assalamualaikum, saya pakai ya untuk kelahiran istri saya atau untuk melahirkan istri saya. Dia datang, orang yang misalkan dia diberikan amanat nih sama seorang, uang pergi, dipakai uangnya untuk biaya misalkan melahirkan istrinya, istrinya melahirkan anaknya atau pengobatan. Nanti ketika datang, mana uang saya? Aduh, maaf nih, uang kamu saya pakai untuk pengobatan gitu. Dia jujur kan, tapi tidak amanah. Hati-hati nih, kayak gini nggak amanah namanya. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya amanah harus dijaga apa adanya, nggak boleh di otak-atik. Sama dengan bohong kan, dan kayak sini uangnya. Enggak, dia jujur. Kecuali kalau dia menyatakan, mana uangnya? Hilang sama orang dicuri. Nah, itu udah dusta, tidak amanah pula. Dosanya bertumpuk. Dia jujur. Oh, maaf nih, uangnya kepake untuk berobat istri. Jujur kan? Tapi tidak amanah. Nah, hati-hati Bapak ya. Terutama uang-uang donasi nih, hati-hati. Uang donasi itu bisa jadi kalau masih hitungannya juta, 10 juta mungkin tenang. Tapi kalau udah ratusan juta M, itu. Berapa banyak orang yang lurus berubah ketika menyaksikan jumlah uang yang MMM itu. Makanya mungkin Bapak tahu kan kasus kasus sebuah lembaga iya kan, sampai pemimpinnya diperkarakan gara-gara apa? Dia menggelapkan uang donasi. Padahal orangnya bisa dibilang kayak agamis, cuman setan kan nggak tinggal diam. Seorang yang agamis, tapi kalau depan matanya udah ada uang jumlah ratusan juta M, oh itu menggiurkan. Dan setan bisikan terus, ambil aja nggak apa-apa. Kan kamu kan udah ngurus itu tuh. Kamu kan udah mengorbankan waktu untuk ngurusin. Ambillah sedikit lah, terus. Sampai kayak rekeningnya udah berisi. Nah itu hati-hati Bapak ya. Kalau kita tidak sanggup, serahkan pada yang lain ya. Habis, ayo cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis ketiga dalam bab keterangan tentang banyak bersumpah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.